Oke, tadi sudah kita membahas tentang providers. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang namanya modules. Oke, modules. Ah, modul apa sih di sini gitu ya? Sekarang kita coba sedikit baca. Katanya a module is a class that is annotated with the module decorator. Nah, jadi si modul ini adalah sebuah kelas yang ditambahin dekorator yang namanya modul. Si dekorator ini nambahin metadata yang mana eh dikasih oleh si Nest.js ini untuk nge-organize dan nge-manage application structure supaya lebih efisien. Nah, di sini kalau teman-teman lihat secara struktur, jadi eh di gambaran ini ada yang namanya application module, which is adalah modul default yang dibuatin oleh Nest.js. Ini adalah modul utama atau modul rootnya lah istilahnya, akar modulnya, di mana aplikasi kita akan jalan. Nah, ketika kita bikin project pakai Nest.js, kita bisa bikin modul untuk masing-masing domain yang kita punya. Contohnya, teman-teman mau punya fitur seputar user. Nah, teman-teman bisa bikinin modul user. Atau fitur seputar chat. Bisa bikinin modul baru yang namanya chat modul. Seperti ini. Nah, every Nest application has at least one module. Nah, jadi setiap aplikasi yang dibuat menggunakan Nest.js, seminimalnya itu ada satu modul, yaitu ya root modul, atau teman-teman tadi lihat yaitu si application modul. Yang mana dia bakal dipakai sebagai starting point untuk ngejalanin aplikasinya. Nah, ini sebenarnya eh, cukup mendalam ya ketika kita ngebahas terkait modul. Ya, jadi modul ini apa sih gitu ya? Jadi modul ini sebenarnya cara untuk mengorganisir bagian-bagian yang ada di aplikasi kita. Contohnya sebelumnya kita udah bikin yang namanya controller dan juga service untuk cats ya. Nah, saat ini kan kita si cat service dan cat controller kita daftarkan di app modul gitu, langsung di root modulnya. Nah, sebenarnya nanti kita akan bisa bikin spesifik modul untuk si cats ini gitu. Nah, sekarang kita sedikit ngebahas terkait dekoratornya. Nah, di dekoratornya itu kita bisa setting beberapa hal. Seperti yang teman-teman udah tahu, bisa setting yang namanya providers, yaitu provider apa aja sih yang bisa dipakai atau diinjek di modul ini. Terus teman-teman juga bisa pasang controller. Di sini teman-teman bisa kasih kelas-kelas controller yang terdapat misalnya routingan di dalamnya gitu ya. Lalu ada imports dan juga exports. Imports ini di mana teman-teman bisa membaca modul lain. Jadi teman-teman bisa ngebaca modul lain untuk bisa menggunakan provider yang mereka kasih gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya exports di mana teman-teman bisa mengeluarkan atau mengizinkan fitur dari modul teman-teman, contohnya kayak service kah atau hal-hal lain itu supaya bisa digunakan di modul lain. Nah, ini hal-hal yang bisa disetting sebenarnya di dekorator modul. Mungkin saat ini yang kita gunakan itu kalau kita lihat baru dua ya, controller sama providers gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan si properti lainnya ini tergantung kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang kita tahu juga, si modul ini dia ini mengencapsulate si provider by default. Artinya apa? Artinya adalah kita hanya bisa menginjek provider yang tersedia di modul tersebut gitu ya. Makanya tadi ketika kita coba pasang cat service pertama kali di controller itu langsung error. Kenapa? Karena tadi sebelumnya belum kita daftarkan di provider
ini gitu ya. Jadi ketika kita pakai Catch Controller, modul app modul ini nggak kenal. App modul ini tidak mengenal ada yang namanya Catch Service atau ada provider yang namanya Catch Service. Jadi dia bingung, lalu dia munculin error gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai service atau fitur yang lainnya, pastikan si kelasnya tersebut didaftarkan di provider. Dan tentunya punya dekorator yang namanya injectable seperti ini. Gitu. Nah, kurang lebih secara konsep seperti itu untuk si modulnya. Dari Kang Ajat ada tanggapan dulu atau pertanyaan terkait modul ini? Hmm, aku coba recap dulu ya. Mm-mm. Berarti secara simpel modul ini adalah kayak semacam ya modul-modul gitu ya atau aplikasi-aplikasi terpisah yang bisa kita gabungkan gitu ya Pak ya. Kita juga bisa pisahin dalam bentuk modul agar tadi manajenya lebih gampang dan lebih mudah gitu ya karena udah kita pisahin ya spread Ya, of concern gitu kan gitu. ya. Simpelnya seperti itu ya berarti ya. Dan Mm-mm. kita juga bisa pasang modul sebagai injectable di Next.js ini, which is itu adalah salah satu fitur dari Next.js atau kayak kita nge-export apa import langsung gitu ya. Mm-mm. Kayak kita menggunakan ya export file gitu kan dari Mm. satu file kita gunakan di file lain gitu ya. Ya, Betul ya oke, kayak gitu ya. betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ya, modul ini tugasnya untuk mengelompokkan hal-hal terkait eh, fitur tersebut gitu ya. Contohnya kalau seputar user, controller, service-nya, interface dan lain-lain itu dikumpulkan di satu modul yang sama gitu. Gitu. Ya ya, ya. Untuk Oke. tujuannya untuk memisahkan tadi ya, expression of concern. Jadi kita pisahin antara hal-hal terkait ini menjadi modul-modulnya masing-masing. Tuh. Oke. Oke.